Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sudah siap memuji Tuhan? Siap! Siap memuji Tuhan? Siap! Oke, mantap. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala ya. Kita mau senangkan hati Tuhan. Ku ingin buatmu tersenyum saat kau memandang diriku. Ku hanya ingin engkau bangga memiliki anak serupa gambarmu, Bapa. Ku rindu senangkan hatimu di sepanjang jalan hidupku. Setiap saat, setiap waktu jadi berkat untuk kemuliaan-Mu, Bapa. Sama-sama katakan. Kau dapati ku berkenan di hadapan-Mu. Ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidupku senangkan-Mu. Hei, mana tepuk tangannya? Ku ingin buatmu tersenyum saat kau memandang diriku. Ku hanya ingin engkau bangga memiliki anak serupa gambarmu, Bapa. Ku rindu senangkan hatimu di sepanjang jalan hidupku. Setiap saat, setiap waktu jadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan. Sampai kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu. Ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidupku senangkan-Mu. Sampai kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu. Ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidupku Kesatria Tuhan saja katakan sambil tepuk tangan di atas kepala. Kau dapatinku berkenan di hadapan-Mu. Ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Sekali lagi katakan dengan sungguh. Sampai kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu. Ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Katakan lebih sungguh dengan semangat. Sampai kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu. Ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidupku senangkan-Mu. Hidupku senangkan-Mu. Hidupku senangkan-Mu. Yang masih diam, ayo joget semuanya ya. Jangan lupa tepuk tangan adik-adik. Mana tepuk tangannya? Wow. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Saya. Oke, jika kita mau mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita harus hidup sempurna dan memuliakan Allah. Mari sama-sama katakan. Jika kau mengasihi orang yang mengasihimu, tak ada bedanya dengan orang dunia. Kasihnya ajarkanku mengasihi musuhku. Doa
bos kanan kirinya dong. Bilang, yuk sama-sama kita menjaga perasaan Bapak. Sudah? Oke. Kita mau tenang teduhkan hati kita.
Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, kami mau berjanji. Tuhan, ku pegang janji-Mu, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Kita ulang pujian ini dari awal. Tuhan, perkenankan aku. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu. Kami mau senantiasa Tuhan, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Mari sama-sama kita angkat tanganku bersedia. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Mari kita sama-sama lebih sungguh lagi. Mari kita nyanyikan dari awal. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Senantiasa hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu,
siapkan hati kita. Sebelum mulai, Kak Erna minta semua tutup mata, tunduk kepala. Setiap kalian berdoa dan sampaikan mohon ampun sama Tuhan. Semua yang telah kalian buat supaya hati kita bersih sebelum menghadap dan mendengarkan firman Tuhan. Kakak kasih waktu 1 menit kalian untuk berdoa minta ampun sama Tuhan sekarang. Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Mau memimpin adik-adik kami. Anak-anak yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biar suara-Mu saja yang boleh diperdengarkan dan anak-anak boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Kak Erna dari tadi sedih banget. Kak Erna di belakang liatin sebelah sana, sebelah sini, sini. Lemes-lemes. Ada apa? Udah makan? Kak Erna mau sapa yang sebelah sini. Kamu gak makan sayang? Oh kamu senang-senang. Oke, good for you. Oke, ada 3 kelompok. 1, 2, 3. Kak Erna mau tes mana yang shalomnya paling gede. Berarti makannya mantap. Oke, shalom. Kayaknya ada 50. Oke, sebelah sini ya. Harusnya lebih banyak nih orangnya. Shalom. Ada 70. Kita lihat sebelah sini. Shalom. Ada 60. Semua tepuk tangan. Sayang ya, ini padahal paling gede loh kelasnya. Tapi suaranya bisa lebih kencang lagi. Oke, bagaimana kalau yang 50, 70 sama 60 kita gabung jadi satu, oke? Tunjukkan kalau kalian suaranya keras. Siap untuk prajurit-prajurit Tuhan yang siap untuk berperang melawan kuasa gelap. Oke, siap? Shalom semuanya. Ya gitu dong. Tapi biar lebih semangat, coba adik-adik. Siapa yang di sini benar-benar dari rumah semangat mau berangkat? Semangat ya. Oke, kalau semangat berarti dengar firman Tuhannya juga semangat. Hari ini kita mau membahas tentang kekudusan. Apa? Kekudusan itu bukan kayak Kak Erna pakai baju putih. Ya, kudus itu bukan penampilannya, tapi hati kita. Coba kakak, boleh minta tolong kakak. Ditampilkan. Oke, kita baca sama-sama ya firman Tuhan. Kelihatan apa enggak? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Adik-adik di sini dibilang kuduslah kamu itu semua. Kita semua termasuk Kak Erna. Sebab Allah kita kudus. Kalian tahu tujuan akhir kita pada udah tahu ya kemana ya? Kemana? LB3, good for you. Ya, LB3 tujuan kita. Siapa yang bisa masuk LB3? Siapa Lionel? Siapa yang bisa masuk LB3? Nathan? Siapa? Orang yang setia sampai akhir, good. Siapa Nathan? Orang yang percaya ya. Di sorga, iya apa sayang? Orang yang tidak berdosa, good for you. Semuanya pinter-pinter. Iya nanti Lionel ya. Oke, jadi di sorga itu semuanya kudus. Bilang semuanya, semua kudus. Semua apa? Kudus. Jadi gak ada yang bisa masuk sorga kalau gak kudus. Kalian pernah dengar yang namanya Lucifer? Ya, Lucifer itu tadinya malaikat yang baik ciptaan Tuhan. Tapi dia mau menyamai Allah karena dia punya akal budi yang tinggi.
Karena dia punya akal budi tinggi, dia pintar sekali, dia menyamai Allah. Akhirnya dia hasut tuh malaikat yang lain. Kita lawan Allah yuk, kita lawan Allah. Aku nih hebat. Yuk. Akhirnya Lucifer menggoda sepertiga dari malaikat itu ikut pasukannya dia untuk memberontak Allah. Apa yang terjadi? Lucifer diusir. Kenapa dia usir? Karena dia udah gak kudus lagi. Karena dia mau menyamai Allah. Karena dia merasa hebat. Karena dia sombong. Dia tidak berkenan. Sehingga dia diusir. Jadi adik-adik kalau mau masuk LB3 kita harus kudus. Ya, oke, setuju? Bilang sama temennya, kita harus kudus. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang bikin orang gak kudus? Kalian tahu apa yang bikin orang gak kudus? Tadi ada yang udah sebutin sama Kenzo. Apa Kenzo? Yang bikin orang gak kudus? Dosa. Oke, kakak. Ya, tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah adalah kejahatan. Jadi siapa yang berbuat jahat itu terpisah dengan Allah. Dan siapa yang membuat Allah menyembunyikan dirinya dari kita adalah segala dosa. Jadi kalau orang punya dosa dan kejahatan artinya tidak suci, tidak kudus hidupnya. Allah itu menyembunyikan dirinya dari kita. Allah itu agak menjauh dari kita. Siapa yang mau dijauhin Allah? Pasti gak ada yang mau ya. Karena itu hiduplah suci dan kudus. Oke? Dosa dan kejahatan membuat kita terpisah sama Allah. Kira-kira apa sih yang bikin kita berdosa? Alat apa yang bisa bikin kita berdosa? Ada yang bisa jawab? Kesombongan. Orang sombong karena apa? Apa sayang? Kenapa sayang? Karena dia terlalu pintar jadi dia dosa dan kejahatan gitu. Ya, alat apa yang dipakai untuk berbuat dosa dan kejahatan? Ini dia. Coba kita lihat. Nah, kita baca satu-satu. Bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi apa yang bisa bikin orang berdosa? Anggota tubuhnya. Anggota tubuh apa yang paling sering berbuat dosa? Mulut, apalagi? Tangan, apalagi? Mata, otak, apalagi? Anggota tubuh. Kaki, telinga, good. Coba. Kakak, ini dia anggota-anggota tubuh yang sering bikin berdosa. Mata melalui penglihatan, telinga melalui pendengaran, mulut melalui perkataan, tingkah laku. Itu yang sering membuat kita dosa dan tidak kudus. Karena mau minta 2 pasang berarti 4 orang. Ya, boleh cewek-cewek atau cowok-cowok untuk maju ke depan. Nanti dapat hadiah yang mau. Ayo maju ke depan. 1, Abram. Siapa lagi? Ethan. Oke, Ethan. Oke, Joe. 1 lagi, udah 4. Oke. Sorry, sudah 4. Oke. Kak Erna mau ajak kalian berempat bermain. Mungkin ada yang belum kenalan dulu. Ini namanya Abram. Ini namanya Kenzo. Kalau kakak bilang ini Abram, semua bilang hai Abram gitu. Ini Abram. Oke. Ini Kenzo. Oke. Ini Jojo. Ini Ethan. Oke. Coba kamu mau berpasangan sama siapa? Kamu sama siapa? Oke, kamu sama Abraham, Kenzo sama Ethan. Oke. Siapa yang mau pengarah gaya, siapa yang mau matanya ditutup? Kamu mau mata tutup? Oke, kamu mau? Oh, kok mata tutup. Oke, berarti kamu pengarah ya. Kakak, saya minta mic 2. Oke. Jadi gini aturan mainnya. Jojo mata ditutup, Ethan mata ditutup. Ethan dari sana, Jojo dari sana. Oke, Jojo dari sana. Pasanganmu Abram di sana. Oke, sim. Oke ya, kamu Ethan matanya ditutup kan? Matanya Ethan.
Kamu situ. Oke. Mana yang matanya ditutup? Ini sayang. Ini Kenzo. Oke, Kenzo mundur. Kak Erna minta ada rintangan di sini. Yang matanya ditutup siapa? Di blindfold. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Jangan dikasih tahu. Ini berapa? Hah? Ini berapa? Nggak tahu ya? Oke, berarti enggak. Oke, ini berapa? Oh, salah. Oke, good. Coba tes gitu. Tes bilang. Tes. Oke. Tes. Sekarang aturan mainnya gini. Kenzo mengarahkan Ethan untuk sampai kepada kamu, untuk tos. Abram, kamu mengarahkan Jojo untuk maju menuju kamu untuk tos. Munduran dikit. Tapi di sini ada rintangan. Sehingga jangan sampai rintangannya ditabrak. Kalian mengarahkan ke kanan, ke kiri, maju. Gitu ya. Lagi kak. 2 lagi. Bisa ya? Bisa ya? Jangan sampai rintangannya ditabrak. Oke? Jangan sampai rintangannya ditabrak. Loh Jojo jangan ngintip. Oke, jangan ngintip Jojo. Belum mulai. Oke? Belum mulai. Oke. Tenang. Susah. Coba. Kamu ngomong, Kenzo bilang, Ethan kanan. Ethan kanan. Nah gitu ya. Ya. Kamu arahin ya. Kanannya Ethan loh. Kanan Ethan sono. Iya. Jadi jangan kebalikan dari kamu ya. Oke. Kamu kebalikannya. Kiri Ya. dan kiri itu kanan. Jojo kanannya mana Jojo? Jojo kanannya. Nah sebelah sini, sebelah kiri kamu bilang kanan. Ya, oke? Iya. Ngerti? Oke, ngerti? 1 sampai tos baru dia selesai. 1, 2, 3. Maju. Awas. Maju ke kiri. Oke, maju. Oke, ke kanan. Maju. Maju dikit, Jojo. Maju. Terus lagi. Ke kanan sedikit. Oke, maju. Abis itu maju. Abram mulutnya. Oke, sudah. begini. Oke, raise tangannya. Ke kiri. Yeay! Ke kiri. Kita tunggu. Kiri. Sini. Ayo. Abram bikin kemik dong mulutnya. Ayo cepetan ke kiri. Ayo terus Abram. Ayo. Abram pakai mic dong Abram. Oke, tepuk tangan. Sini berempat. Oke. Susah nggak ngejalanin challenge ini? Enggak. Lumayan susah. Kamu Abram, mic-nya lupa terus. Ya kanan, ya kiri, tapi mic-nya di sini. Sini, kakak sekolah Miu tolong dong kasih reward buat mereka yang udah hebat. Sini. Yeay. Coba mana kak rewardnya kak? Hadiahnya kak, biar semangat. Oke. Kasih dong buat 4 warriors ini. Yeay, tepuk tangan buat teman-temannya. Sabar. Oke, kakak aja kasih kak, gak apa-apa. Thank you. Boleh duduk lagi sayang? Boleh duduk lagi? Wow, keren ya. Boleh duduk lagi nak? Ya, silakan duduk kembali. Oh iya. Oke. Sekali lagi terima kasih buat 4 temannya yang hebat. Dalam permainan tadi, kira-kira apa yang dibutuhkan? Anggota tubuh apa yang dibutuhkan? Kaki, tangan, mulut, telinga. Ya enggak? Coba bayangin kalau tadi waktu si Kenzo ngomong maju. Ternyata dia enggak maju. Maju, denger gak sih?
Maaf ya, kalau dia bilang bolot amat sih. Kalau dia ngomong gitu, itu berarti tidak bisa menahan mulutnya. Tapi kalau dia menginstruksikan yang baik, kanan-kanan, dia kanan. Kiri-kiri, dia kiri. Dengan nada yang baik dan dikenal suaranya, maka bisa sampai ke tujuan. Bayangkan kalau tadi yang matanya ditutup salah dengar. Ya, ngomongnya nggak jelas. Lu ngomongnya jelas dong. Nggak jelas lu ngomong apa. Marah-marah. Bisa ada miskomunikasi. Jadi dalam hidup ini kita butuh sekali namanya bicara yang baik, mendengar yang baik, bersikap yang baik. Setuju? Kira-kira kita mau bahas satu-satu. Mata, penglihatan. Dosa apa yang bisa dibuat oleh mata? Keinginan apa sayang? Barang benda duniawi, wah luar biasa kamu. Kayaknya calon pengganti Kak Erna nih. Ya, siapa lagi? Apalagi yang kira-kira yang membuat mata kita berdosa? Apa? Apa sayang? Nonton film horor. Iya, jadi karena nonton film horor, malam-malam dia mimpi mamanya ditendangin. Ya gitu ya Jojo ya, jadi berdosa karena mamanya ditendangin gitu. Nonton pornografi, apalagi yang membuat mata kita berdosa? Apa sayang? Apa yang membuat mata Keinginan, apa sayang? Ngintip orang mandi kata Oliver. Apalagi yang bisa membuat mata kita berdosa? Apalagi? Melihat perbuatan yang tidak baik. Wah hebat kalian, pintar-pintar, tepuk tangan. Yang paling gampang yang bisa membuat mata kita berdosa, sangat gampang dan ini hampir semua anak melakukan yang di ruangan ini. Apa? Melihat handphone. Di mana dalam handphone itu banyak sekali yang tidak difilter, nggak disaring. Kalian bisa melihat kekerasan, pornografi, kalian bisa melihat sesuatu yang buruk. Kalian tahu sebelum Kak Erna ngomong di sini, Kak Erna membaca banyak artikel tentang efek orang kebanyakan pakai HP. Kecanduan, bisa kecanduan. Sehingga apa? Pengennya terus main HP. Ketika HP-nya diambil, ngamuk. Itu kecanduan, tantrum. Ya, bisa juga anak yang sering main HP, ya, matanya rusak, banyak saraf-saraf yang rusak. Apalagi sakit jiwa sayang. Ya bisa, bener. Ya. Lihat, Abraham minusnya udah 7 karena sering main HP ya sayangnya. Nah sekarang Abraham udah gak mau main HP, katanya kapok. Good. Jangan sampai minus 7 dulu baru sadar ya sayangnya. Ya, jangan sampai. Jangan sampai ngerusak anggota tubuh kita dulu. Dengerin lagi, dengerin Kak Erna. Apalagi yang bisa membuat mata kita berdosa? Ketika di handphone, sekarang banyak sekali. Siapa di sini yang suka buka TikTok? Tuh ada yang tunjuk tangan. Kalian tahu di TikTok itu 40% lebih sumbernya itu tidak terpercaya. Semakin tayangannya buruk, semakin tayangannya konyol, semakin gak masuk akal, semakin banyak viewersnya. Bener gak? Nanti orang, tuh ada yang ngomong tadi brain rot, tuh ada yang bisa bilang. Ya, kalian tahu tung-tung sahur? Tuh langsung semua bilang tahu. Tahu tung-tung sahur? Itu gak ada manfaatnya sayangku. Stop, pulang dari sini bertobat. Jangan ada yang ngomong nonton tung-tung sayur. Sahur. Kenapa? Ya, kenapa? Itu kata-katanya gak dimengerti. Kalian tahu? Ya, ntar dulu sayang ya. Kata-katanya gak dimengerti tung-tung sahur itu. Gak ada yang bagus dari situ. Ya, tepuk tangan diam. Kalau kayak bilang tepuk tangan diam. Oke, dengerin Kak Erna dulu. Nanti ada waktunya Kak Erna nanya kalian. Oke, jadi mata kita bisa berdosa ketika kita tidak menggunakan dengan baik. Handphone hati-hati. Siapa di sini yang main game?
atau buka handphone lebih dari 2 jam sehari. Pulang dari sini bertobat. Ya, pulang dari sini bertobat. Main game, ya, nonton TikTok, tungtung sahur, apalagi nonton short. Nggak ada yang menguntungkan di situ. Boleh nggak pakai handphone Kak Erna? Oh my God, Ethan 10 jam sehari. Oh my God. Bertobat ya. Ya, dengerin Kak Erna. Kalian tahu, dengerin. Pulang dari sini, ingat ini. Pulang dari sini, ingat ini. Dengan mata kalian, kalian bisa tidak kudus. Karena itu jaga mata kita. Jangan sampai kita melihat tayangan porno, short terlalu lama, game terlalu banyak. Jangan sampai kita menggunakan handphone kita untuk hal-hal negatif. Karena itu membuat kita tidak kudus. Gunakan handphone buat belajar boleh gak? Boleh. Buat komunikasi boleh gak? Boleh. Ya, selebihnya kurangin. Jangan sayang. Karena itu bisa mengerusak. Kalian tahu orang yang kecanduan handphone, itu dia menyendiri. Gak punya teman sosial. Lagi kumpul keluarga, main HP, bukannya ngobrol. Kalian rusak. Ya, ya, makanya bahaya ya sayang kecanduan ya, ya. Iya, makanya kecanduan itu bahaya ya sayang ya. Oke, next, apa yang bisa membuat kita tidak kudus? Pendengaran. Pendengaran. Ketika kita mendengar sesuatu yang gak kudus, dalam hati kita bisa menghakimi. Dalam hati kita bisa mengeluarkan kata-kata kotor. Siapa di sini yang pernah tersinggung karena mendengar kalian dibilang gini, mohon maaf, dasar lu jelek, dasar lu mohon maaf bodoh, dasar lu maaf gendut, dasar lu maaf hitam. Kadang-kadang kita tersinggung karena kita dituduhkan dengan hal-hal fisikal, body shaming, bener gak? Nah, apa yang terjadi ketika kita mendengar itu? Biasanya kita membalas dengan kata-kata kasar, benar nggak? Karena kita nggak terima. Ya, Kak Erna mau bilang, melalui pendengaran kita, jangan sampai kita dikotori. Kak Erna mau minta waktu 2 menit, 2 menit, kalian semua diam. Tidak ada yang bicara, semua diam. Kak Erna minta di layar ada waktu 2 menit. Di mana kalian tidak ada yang ngomong sama sekali, ya. Kalau ada teman kalian yang berisik sedikit saja, misalnya gitu, kalian gak usah gini, gak usah, diam saja, menjauh. Misalnya temannya di kanan, kalian menjauh ke kiri. Temannya di belakang, kalian maju ke depan. Artinya kalau kalian bergerak, berarti ada temannya yang lagi berisik. Bisa ngerti? Lionel Abraham ada apa? Oke, ya. Coba, Kak Erna minta waktu 2 menit. Kakak, Kak Erna minta waktu 2 menit. Oke, semua diam, tidak ada yang bicara. Kak Erna mau lihat apa reaksi kalian. Ketika ada teman kalian yang berisik, gak usah ditegur, jauhin aja. Ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang. Siap? 1, 2, 1. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bergerak. 1, ini ingin mengetes kekudusan kalian. Ketaatan kalian, kesabaran kalian. Siap? 1, 2, 3.
berhenti, hitung mundur sampai 1, kita semua bilang haleluya. Bikin gitu, ini ngelatih kalian. Kalau ada teman kalian yang berisik, kalau ada teman kalian yang gak berkenan di hati kalian, diam, tidak usah melawan, tidak usah menghakimi, tidak usah berkomentar, diam. Ketika melihat kalian dalam 2 menit, ekspresi kalian berbeda-beda. Sebelah situ ada yang bercanda, cegigitan. Sebelah sini ada yang berdoa. Ada yang berdoa. Ada yang cuma ngeliatin Kak Erna. Ada yang gak bisa diem, goyang-goyang. Reaksi kalian berbeda-beda. Tapi Kak Erna mau bilang, tahan mulut kalian. Tahan telinga kalian ketika kalian mendengar sesuatu yang tidak kudus. Ya, pakai telinga kita untuk mendengar yang baik. Kalau ada yang menghina kalian dengan kata-kata buruk, ingat pesan ini. Yesus bilang, Allah bilang, engkau berharga di mataku. Semua bilang, engkau berharga di mataku. Bilang ke temannya, engkau berharga di mataku. Bilang ke temannya, colek temannya. Bilang ke temannya, kamu berharga di mata Tuhan. Ya, kalian berharga di mata Tuhan. Jadi jangan dengerin kalau ada yang ngomong jelek tentang kalian. Ada yang bilang kalian bodoh, ada yang ngatain fisik kalian, ada yang bilang kalian gak cantik. Jangan dengerin karena perkataan Tuhan, engkau berharga di mataku, engkau mulia di hadapan Tuhan. Amin. Oke, lalu ini yang paling banyak membuat dosa, betul? Ini yang paling banyak buat dosa. Mulut kita kayaknya gampang ngatain orang, benar? Ngebully orang, menghakimi orang lain. Siapa di sini yang pernah sakit hati karena perkataan orang lain? Kakak mau ambil contohnya 2. Kenapa? Kenapa sayang? Apa yang pernah temanmu katakan Stefano sampai kamu sakit hati? Oke, orang asing bilang gimana? Oh, oke. Ya. Waktu dia lagi main ada orang asing yang ngatain dia dengan alat kelamin manusia. Kamu ada kejadian apa? Lionel waktu belajar dikatain, maaf, tolol sama temennya. Ya, kira-kira itu menyakitkan gak buat kalian ketika dikatakan seperti itu? Nanti Abraham, sakit gak ketika dikatakan seperti itu? Sakit. Sekarang Kak Era mau tanya, biasanya yang paling sering menyakiti kita adalah orang terdekat kita, betul? Siapa di sini yang pernah sakit hati ketika orang tuanya mengatakan sesuatu pada kalian? Apa yang pernah orang tua kalian katakan yang membuat kalian sakit hati? Sayang, pernah ngomong apa orang tuanya bikin kamu sakit hati? Renata. Kak Tirsa, minta mic boleh? Kak Tirsa mana? Tadi mic-nya mana? Oh iya, sorry. Kira-kira perkataan apa dari orang tua kalian yang pernah membuat kalian sakit hati? Bodoh. Kencang sayang, ngomongnya kencang karena gak denger. Bodoh. Bodoh, orang tuamu pernah ngomong bodoh? Dan itu, Pernah tapi gak sering. Iya, tapi itu menyakiti hatimu? Ya. Siapa lagi yang pernah sakit hati karena kak? Karena orang tuanya mengatakan sesuatu sama kalian. Apa sayang? Idiot. Oke, orang tuanya pernah ngomong idiot. Dan itu menyakiti hatimu? Ya. Ya. Siapa lagi? Kak, tolong Kak. Siapa lagi? Siapa yang pernah orang tuanya mengatakan sesuatu dan itu menyakiti hati kalian? Stupid. Oke, Messi. Coba tolong. Kira-kira perkataan orang tua apa yang pernah menyakiti hati kalian? Bego. Hampir semua maknanya sama.
Bodoh, stupid, idiot, bego itu sama sinonim. Dan itu pasti menyakiti kalian, betul? Apakah kalian pernah mengampuni ketika orang tua kalian melakukan itu? Banyak orang tua, karena ini orang tua. Kadang orang tua kami tidak sadar ketika kami menyakiti hati anak kami, ketika kami membanding-bandingkan kalian. Betul? Lihat no si Anu, dia lebih pintar, betul? Sakit hati kalian? Apa yang terjadi ketika kalian tidak bisa seperti harapan orang tua, lalu orang tua berkata, pasti itu menyakiti hati kalian. Perkataan itu menyakiti hati kalian. Betul? Kalau kalian tahu itu menyakiti hati kalian, jangan perkatakan itu pada orang lain. Bisa. Ada dua hal yang mau karena bilang ketika kalian disakiti hatinya. Yang pertama, ampuni. Apa? Siapa yang pernah menyakiti kalian? Ampuni. Hari ini juga pulang dari tempat ini, ketika kalian teringat ada yang pernah menyakiti hati kalian, baik teman, orang tua, guru, tetangga, ampuni mereka. Bisa? Coba bilang sama-sama, aku mau mengampuni. Coba bilang sama-sama, aku mau mengampuni. Dan ketika kalian pernah mengatakan sesuatu yang buruk sama orang lain, siapa? Jujur, siapa yang pernah mengatakan hal buruk pada orang lain? Oke, good, kalian mau jujur. Kalau kalian gak bisa minta ampun, kalian pulang dari sini berdoa sama Tuhan. Tuhan ampuni saya pernah menyakiti hatinya si A dengan perkataan saya. Tuhan ampuni saya karena saya pernah menyakiti perasaan si B dengan perkataan saya. Bisa? Karena mau pulang dari sini kita punya hati yang kudus. Oke? Bisa? Lionel? Tidak ketawa sendiri sayang ya. Oke. Ya? Karena mau semuanya punya hati yang kudus. Tingkah laku, perilaku kita, tangan, tubuh, muka, semuanya itu harus kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena yang bisa masuk sorga, yang bisa masuk LB3 hanya orang-orang kudus. Kita udah ada contohnya, Lucifer gak kudus, ditendang sama Tuhan. Dan bumi ini tempat kita berlatih. Tempat kamu dan kamu berlatih menjaga kekudusan. Siapa kira-kira role model kita? Good, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kakak. Ya, Yesus adalah teladan kita. Kita harus meladani Yesus. Kalian tahu apa yang terjadi sama Yesus? Dia tidak berdosa. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan dia menolong banyak orang. Tapi apa yang terjadi? Dia disiksa, dia diludahi, dia difitnah, dia dikata-katain sesuatu yang buruk yang tidak dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Mengampuni. Dan dia memaafkan. Mengampuni dan memaafkan. Karena mau kalian semua pulang dari tempat ini punya hati yang baik. Kalian mau mengampuni banyak orang. Kalian tahu orang yang tersakiti akan mudah menyakiti orang lain. Mama kalian, papa kalian bisa jadi dulu adalah korban. Disakiti oleh orang tuanya. Bisa jadi mama kalian atau papa kalian dulu maaf kata sering dikatain tolol atau bodoh sama orang tuanya. Sehingga itu membuat orang tua kalian yang belum selesai dengan Tuhan ngatain kalian juga hal yang sama. Kalau kalian gak mau itu terus berulang, kalian bisa menjadi orang yang kasar ngomong sama orang lain karena tidak pernah selesai mengampuni orang tua kalian. Itu berbahaya. Kalian bisa melukai orang di sekitar kalian. Siapa yang mau hidup kudus? Oke? Kita teladani Yesus. Role model kita Yesus. Pulang dari sini, kalian semua harus minta ampun sama Tuhan. Dan kalian juga minta ampun sama Tuhan dan meminta maaf sama orang-orang yang pernah kalian sakiti. Bahkan kalian juga harus mampu mengampuni orang tua kalian. Karena bisa jadi orang tua kalian juga korban. Orang tua kalian bisa jadi korban sayangku. Bisa jadi mereka juga disakiti oleh orang lain atau orang tuanya.
Kasihani mereka. Jangan benci orang tuamu. Sekasar apapun mereka pernah katakan sama kamu. Jangan benci mereka. Oke? Kalian harus jadi terang. Terakhir. Bagaimana caranya menangkal dosa dan kejahatan agar hati kita tetap suci? Yang pertama, ini akan jadi senjata kalian ketika kalian nanti bermain game. Ini akan jadi senjata kalian ketika kalian bermain game. Sini sayang, sini. Oke, Lionel akan mempraktekkan. Ya, kita butuh yang namanya perisai iman. Ini namanya perisai, betul? Tahu ya, ini namanya perisai, pegang sayang. Biasanya buat perisai buat apa? Kalau ada orang mau nusuk Lionel. Kalau ada orang mau nusuk, coba. Saya mau nusuk Lionel bikin apa? Tangkis dengan perisainya. Yes. Saya tusuk ke sini. Yes. Saya tusuk ke sini. Yes. Kenapa dia bisa selamat? Karena dia punya perisai. Amin. Dia nggak akan, orang lain, musuh tidak akan bisa melukai dia karena dia punya perisai. Kita butuh yang namanya perisai iman. Apa itu perisai iman? Apa itu perisai iman? Ketika kalian, iman itu adalah percaya walaupun tidak melihat. Kalian percaya ada Tuhan. Kalian percaya ada Tuhan yang ngelihat kalian. CCTV yang ada kemanapun kalian pergi. Kalian tahu, hati kalian itu Tuhan tahu. Kalian niat mau ngatain orang, mau jahatin orang, Tuhan tahu. Ada CCTV, jadi jangan berbuat jahat. Jangan melakukan dosa dan kejahatan karena ada CCTV yaitu Tuhan yang melihat kita. Kalau kita punya iman, perisai iman, kita tahu Tuhan memantau kita. Kita percaya Tuhan menilai hidup kita. Kita akan hati-hati dengan perkataan kita, perbuatan kita, dengan mulut kita, dengan telinga kita, dengan mata kita. Amin. Oke, kita harus punya yang namanya perisai iman. Nah, supaya nih ya, kalau ada apa-apa, yang orang sering serang pertama adalah kepala. Kenapa? Di sini sumbernya otak. Tempat orang berpikir. Ya. Tempat orang berpikir itu di kepala, di otak. Orang kalau otaknya udah lumpuh gak bisa bergerak. Gak bisa tangannya diperintahkan untuk mengambil sesuatu kalau otaknya sudah lumpuh. Jadi yang biasanya dilumpuhkan orang adalah kepala. Bagaimana untuk melindungi kepala? Kita butuh yang namanya ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan hanya ada dalam Yesus. Karena dialah tempat, dia juru selamat. Ya, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi percayalah pada Yesus. Ketika kalian percaya sama Yesus, kalian sudah menggunakan namanya ketopong keselamatan. Amin. Gimana caranya? Supaya musuh nggak gampang lawan kita. Kita butuh pedang. Pedang ini digunakan untuk melawan musuh. Kalau ada musuh kamu apain sayang? Syat. Tepuk tangan. Keren Lionel loh. Ya, coba kita butuh yang namanya pedang roh. Pedang roh ini buat nangkis kuasa gelap, kuasa iblis. Ya. Jadi caranya apa? Bagaimana caranya punya pedang roh? Rajin berdoa. Ngapain lagi? Baca firman. Apalagi? Rajin beribadah. Laksanakan tugas-tugasmu, perintah-perintah yang kalian baca dari Tuhan. Laksanakan. Bisa? Pergunakan senjata roh ya. Senjata perlengkapan rohani maksud karena untuk menangkal kuasa iblis. Supaya kalian tetap hidup kudus. Bisa? Ini semua nanti akan digunakan untuk kalian bermain game. Mau main game pakai ini? Oke, kita tunggu saja. Kamu boleh duduk lagi sayang. Oke, ya. Duduk. Oke, tepuk tangan buat Lionel. Sudah nangkep ya? Itu semuanya intinya.
Kita harus menjaga kekudusan kita karena hanya orang kuduslah yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Siapa mau hidup kudus? Siapa yang merasa dirinya punya banyak dosa? Siapa yang merasa dirinya punya banyak dosa? Kakak-kakaknya juga boleh tunjuk tangan. Siapa yang merasa pernah melakukan dosa, tidak kudus hidupnya karena perkataannya? Siapa yang merasa pernah berdosa, tidak kudus hidupnya karena penglihatannya? Ngelihat sesuatu yang gak berkenan. Siapa yang pernah berdosa, tidak kudus hidupnya karena tidak menjaga telinganya mendengar yang baik? Siapa yang terakhir, siapa yang pernah berdosa karena perilaku kita tidak menjadi gambaran murid Kristus? Oke. Yang punya masalah, adik-adikku yang baik, dengerin Kak Erna. Kak Erna mau kalian semua saat ini tundukkan kepala. Tundukkan kepala, tidak ada lagi yang ngobrol. Lipat tangan kalian. Tutup mata kalian. Tundukkan kepala. Saat ini Kak Erna mau berdoa untuk semua adik-adik di tempat ini. Mungkin kalian memiliki pergumulan. Mungkin ada di antara kalian yang pernah sakit hati karena perkataan orang di sekitar kalian. Mungkin guru kalian, mungkin teman kalian, mungkin saudaramu, mungkin orang tuamu. Perkataan itu terngiang dan membekas di hatimu sehingga kamu sulit untuk mengampuni. Kak Erna mau berdoa buat kalian. Kak Erna mau kalian hidup suci. Ampuni mereka. Siapapun yang pernah menyakiti hatimu melalui perkataannya, melalui perbuatannya, ampuni mereka. Jika ada di antara adik-adik yang juga pernah menyakiti orang lain melalui perkataan kalian, melalui perbuatan kalian, melalui pendengaran kalian, melalui tingkah laku kalian kepada orang lain, sehingga menyakiti orang lain, bahkan mungkin menyakiti orang tua kalian, minta ampun di hadapan Tuhan. Kita mau meneladani Yesus yang mau mengampuni dan taat kepada Bapaknya. Kita pun mau demikian. Mungkin ada anak-anak yang tidak sadar dengan candaannya, mereka pikir itu cool. Mereka pikir itu baik. Ternyata itu tidak baik. Tidak menjadi gambaran Kristus melalui perkataan. Seolah-olah tren yang terjadi di sekitar kalian itu baik-baik saja dilakukan. Tidak adik-adik, itu menyakiti hati Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Kak Erna mau semua kita pulang dari rumah ini, dari tempat ini. Semua dalam keadaan suci, bersih, kudus. Dan mau merubah hidup kalian menjadi lebih baik lagi. Meneladani Yesus dalam hidup kalian. Yang mau didoakan. Yang pernah merasa sakit hati dengan orang tuanya, dengan temannya atau dengan siapapun boleh maju ke depan. Angkat tangan kalian maju ke depan. Karena mau berdoa buat kalian. Jangan malu. Kalau ada sakit hati di hati kalian. Karena pernah disakiti oleh orang tua kalian. Maju ke depan. Kalau ada perkataan kalian yang menyakiti orang lain, maju ke depan karena mau berdoa buat kalian. Kalau ada sikap-sikap kalian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, duduk di bawah. Duduk. Duduk. Seperti ini. Seperti ini. Maju. Maju bagi adik-adik yang mau didoakan. Yang mau didoakan. Bagi adik-adik yang mau didoakan, bagi adik-adik yang mau dilepaskan dari segala dendam, sakit hati, kepahitan kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama, kepada semua yang pernah menyakiti kalian. Kalian boleh maju ke depan karena mau berdoa buat kalian. Lepaskan pengampunan dan minta ampun sama Tuhan. Kalian tunduk kepala. Angkat tangan kalian. Bayangkan Yesus ada di tengah-tengah kalian, mau melawat kalian, mau menyucikan kalian.
Yesus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Angkat tangan kalian. Sama-sama katakan bersama Kak Erna. Tuhan Yesus, saya, sebut nama kalian masing-masing. Minta ampun kalau saya punya kepahitan. Kalau saya benci orang tua saya. Kalau saya benci sesama saya. Kalau saya sakit hati sama perkataan orang lain. Saya minta ampun Tuhan. Bersihkan hatiku Tuhan. Kuduskan aku Tuhan. Saya mau meneladani Yesus yang mengampuni dan mau mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan. Jaga hati kami. Jaga mulut kami. Jaga pendengaran kami. Jaga mata kami. Supaya setiap yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Saya mau melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti saya. Dan saya juga minta ampun jika saya pernah menyakiti orang lain. Kami serahkan anak-anak di dalam tangan-Mu Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata karena mau berdoa buat kalian. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang Bapa. Hamba-Mu ini datang dengan kerendahan hati memohon Tuhan. Supaya Engkau memberkati anak-anak yang ada di depan ini, yang ada di ruangan ini Tuhan. Mungkin di antara mereka ada yang pernah sakit Tuhan. Mungkin di antara mereka ada yang pernah kepahitan Tuhan. Mungkin di antara mereka banyak sekali anggota tubuh yang dipakai untuk senjata kelaliman. Yang membuat mereka berdosa dan mereka melakukan kejahatan melalui perkataan mereka, pendengaran mereka, mata mereka, tingkah laku mereka. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Kuduskan dan sucikan hati mereka Bapa. Kami percaya Tuhan darah-Mu sudah menyucikan mereka di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tapi saat ini kami mau datang Tuhan dengan kesadaran hati untuk minta ampun padamu. Ampuni kami Tuhan. Dan ajar kami juga untuk anak-anak ini Tuhan boleh mengampuni sesamanya. Orang tuanya, temannya, siapapun yang pernah menyakiti mereka ampuni Tuhan. Atau mungkin mereka menyakiti orang lain, ampuni mereka Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami agar kami boleh hidup layak di hadapan-Mu. Agar anak-anak ini boleh tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Pimpin anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang hebat. Menjadi duta-duta kerajaan Allah dimanapun mereka pergi. Berkati masa depannya Tuhan. Jadikan mereka orang-orang sukses yang bisa berdampak buat banyak orang lain. Berdampak buat banyak orang. Menyenangkan hati Tuhan. Menjadi garam dan terang dimanapun berada. Jadikan mereka orang-orang sukses Tuhan. Agar mereka mengingat hari ini adalah langkah mereka untuk mencapai kebenaran Tuhan. Berkati orang tuanya. Berkati saudara-saudaranya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Masalah apapun yang mereka hadapi Tuhan. Baik sakit, penyakit, ekonomi atau apapun. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau melindungi anak-anak yang mengasihi Engkau. Pimpin anak-anak ini Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan. Yang mau merubah hidupnya. Mulai hari ini, keluar dari ruangan ini. Mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sisa acara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh bersenang-senang. Mereka boleh menikmati karya Tuhan dalam setiap sesi yang akan dilakukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.